Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Niwayan Safitri Satyawati dengan NIM 211303107. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait soal yang telah saya jawab untuk memenuhi tugas akhir dari energi terbarukan. Untuk soal yang pertama itu, dengan melihat gambar berikut ini, jelaskanlah masing-masing komponen itu. Nah, pada gambar ini terdapat bagian panel surya, jaringan listrik PLN, kWh meter, interfer, dan AC protection box. Nah, panel surya yang pertama akan saya jelaskan melalui panel surya terlebih dahulu. Panel surya adalah panel surya adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik melalui proses fotovoltaik. Nah, panel surya ini terdiri dari sel-sel surya yang biasanya terbuat dari bahan-bahan semikonduktor seperti silikon. Nah, ini juga panel surya ini juga sering digunakan sebagai sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selanjutnya ada AC Protection Box. Nah, AC Protection Box ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk melindungi sistem listrik arus bolak-balik atau AC dari gangguan seperti lonjakan tegangan, arus pendek, atau kerusakan lainnya. Nah, box ini biasanya dilengkapi dengan komponen seperti pemutus sirkuit, eh, surge arrestor, dan fuse untuk memastikan keamanan sistem listrik dan peralatan yang terhubung. Kemudian ada jaringan listrik PLN. Ini merupakan sistem distribusi listrik yang disediakan oleh perusahaan listrik negara atau PLN untuk mengalirkan listrik dari pembangkit listrik ke konsumen. Nah, jaringan ini melibatkan komponen seperti gardu induk, kabel transmisi, dan industri listrik ke rumah atau ke bangunan. Kemudian ada kWh meter. Alat ini digunakan untuk mengukur energi listrik yang digunakan untuk mencatat jumlah konsumsi listrik dalam satuan kilowatt per jam. Nah, alat ini digunakan oleh PLN atau penyedia listrik untuk menghitung tagihan listrik berdasarkan konsumsi yang kita gunakan. Kemudian ada inverter. Inverter adalah perangkat elektronik yang mengubah listrik arus searah atau DC yang dihasilkan oleh panel surya atau baterai menjadi listrik arus bolak-balik atau AC yang dapat digunakan oleh peralatan rumah tangga atau disalurkan ke jaringan listrik lainnya. Nah, interfer ini juga biasa memiliki fungsi tambahan seperti mengatur tegangan keluaran dan memastikan efisiensi dari konversi energi. Nah, selanjutnya pada soal yang nomor 2, diberikan link artikel dan kita diminta untuk menjelaskan apa yang ditemukan oleh artikel tersebut. Nah, artikel ini memiliki judul artikelnya itu Power Variability of Tidal Stream Energy Application for Electricity Supply. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengkarakterisasi variabilitas daya arus pasang surut dan mengembangkan metode yang dapat menurunkan informasi model sumber daya untuk memprediksi produksi listrik secara efisien bagi operator sistem. Nah, pada artikel tersebut ditemukan bahwa variabilitas dari daya listrik yang dihasilkan oleh turbin pasang surut itu dapat dianalisis dan diprediksi dengan lebih efisien. Nah, pada penelitian tersebut menggunakan data dari hasilnya itu menggunakan data dari turbin pasang surut 1 MW untuk mengkarakterisasi variabilitas listrik dalam jendela waktu rata-rata yang berjalan. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa kualitas listrik yang dihasilkan dapat diprediksi dengan metode yang dikembangkan dan memungkinkan prediksi listrik tersebut pada frekuensi 0,5 eh, 0,5. Nah, hal itu menunjukkan bahwa potensi energi pasang surut dalam sistem listrik mikro itu dan nasionalnya dapat menggunakan sumber energi terbarukan. Nah, kemudian analisis dari hasil tersebut juga menunjukkan bahwa distribusi variabilitas daya itu menjadi lebih tajam dengan meningkatnya kecepatan aliran dan karakterisasi dari distribusi variabilitas daya relatif itu juga dapat digunakan untuk modal produksi daya sintetis yang mempresentasikan variabilitas daya pasang surut secara halus.
Kemudian untuk soal yang nomor tiga, ditanyakan terkait dengan eh, kendala pengembangan biodiesel di Indonesia adalah biaya produksi yang tinggi. Jelaskan mengapa demikian. Nah, biaya produksi dari biodiesel di Indonesia itu relatif tinggi karena ada beberapa alasan yang tertera pada slide ini. Yang pertama dimulai dari bahan bakunya yang mahal. Nah, biodiesel di Indonesia itu umumnya diproduksi dari minyak sawit atau bahan baku minyak lainnya seperti minyak jelantah. Nah, meskipun Indonesia itu adalah salah satu produsen utama minyak sawit, harganya itu cenderung fluktuatif atau mahal dan seringkali tinggi karena peminatnya itu besar untuk minyak sawit mentah, baik itu untuk kebutuhan pangan maupun non-pangan. Nah, hal tersebut menyebabkan bahan baku utama biodiesel itu menjadi mahal, yang dimana itu juga bisa menjadi salah satu kendala terkait dengan biaya produksinya yang tinggi. Kemudian ketergantungan pada bahan kimia impor mendukung. Nah, produksi biodiesel ini menggunakan bahan kimia seperti metanol dan katalis seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Nah, biasanya sebagian besar dari metanol yang digunakan itu masih diimpor dari luar negeri, sehingga biaya produksinya itu dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang dan biaya transportasi. Kemudian, dengan skala produksinya itu juga masih terbatas. Banyak produsen biodiesel di Indonesia itu masih beroperasi dalam skala kecil atau menengah. Nah, skala produksi yang kecil itu mengurangi efisiensi ekonomi, sehingga biaya per liter biodieselnya itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan produksi dalam skala besar. Kemudian, subsidi bahan bakar fosil dari negara Indonesia. Pemerintah Indonesia itu memberikan subsidi yang besar untuk bahan bakar fosil, sehingga harga solar itu menjadi jauh lebih murah dibandingkan dengan harga biodiesel. Nah, hal tersebut juga membuat biodiesel itu menjadi kurang kompetitif secara ekonomi di pasar domestik, dan juga produsennya itu jadinya sulit menurunkan harga produksi karena harus tetap mencapai margin keuntungan. Nah, faktor-faktor itulah yang menyebabkan biaya produksi biodiesel itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga bahan bakar fosil, sehingga menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan biodiesel di Indonesia. Nah, selanjutnya diberikan dua soal untuk soal yang nomor 4. Untuk soal yang pertama, terkait dengan prinsip kerja energi angin sebagai sumber energi listrik itu dapat digunakan dapat dilakukan melalui beberapa proses berikut ini. Diawali dengan konversi energi kinetik angin menjadi energi mekanik. Nah, pada tahap ini, ketika angin bertiup, energi kinetik angin itu akan memutar baling-baling atau turbin angin. Kemudian, baling-baling ini terhubung ke poros utama yang berfungsi untuk meneruskan putaran tersebut ke generator. Nah, dilanjutkan dengan konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, pada poros utama yang berputar menggerakkan rotor dalam generator. Di dalam generator itu, energi mekanik itu akan diubah menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Nah, prinsip ini mengikuti dari hukum Faraday, di mana perubahan medan magnet itu menghasilkan arus listrik. Kemudian, eh, selanjutnya yang terakhir itu distribusi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian diatur oleh inverter agar sesuai dengan kebutuhan peralatan listrik atau yang disalurkan ke jaringan listrik PNN untuk penggunaan yang lebih luas. Kemudian untuk soal yang kedua, apakah energi angin dari kipas angin dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik? Secara menurut saya, secara teoritis itu dapat eh, energi angin yang dikeluarkan oleh kipas angin itu bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan cara yang sama seperti bilah turbin angin. Akan tetapi dalam praktiknya langsung itu tidak efisien dan memiliki beberapa kendala, seperti kapasitas anginnya yang terbatas, yang dimana kipas angin itu menghasilkan energi angin dalam jumlah yang kecil dan kecepatannya itu biasanya tidak cukup tinggi untuk memutar bilah turbin atau generator yang dengan efisien. Kemudian kerugian energi. Alasan lainnya, kipas angin itu sendiri membutuhkan energi listrik untuk beroperasi. Energi yang digunakan untuk menghidupkan kipas angin itu jauh lebih besar daripada energi listrik yang memungkinkan dihasilkan dari angin yang dihembuskan oleh kipas. Nah, hal ini tidak mengakibatkan
Nah, hal ini dapat mengakibatkan kerugian energi atau tidak sesuai dengan prinsip efisiensi energi. Kemudian, eh, hal itu juga tidak sesuai dengan konsep energi berkelanjutan, yang dimana angin dari kipas angin itu bukanlah sumber energi alami seperti angin dari atmosfer, melainkan berasal dari energi listrik yang sudah diubah. Oleh karena itu, mencoba menghasilkan listrik dari eh, kipas angin itu tidak menciptakan energi baru, melainkan hanya mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya dengan adanya kerugian tentunya. Kemudian, soal yang nomor 5 diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan paling tidak tiga jenis sistem operasi atau mekanisme alat yang digunakan untuk memanfaatkan energi panas bumi. Nah, berikut ini ada tiga jenis sistem pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik. Yang pertama itu ada sistem uap kering atau dry steam. Nah, pada sistem ini langsung memanfaatkan uap kering dari reservoir panas bumi untuk menggerakkan turbin yang terhubung ke generator. Jenis ini sederhana dan paling efisien, tapi hanya bisa digunakan jika uap kering itu tersedia secara alami. Itu kekurangannya. Kemudian yang kedua, ada sistem uap air atau flash steam. Sistem ini memanfaatkan air panas yang bertekanan tinggi dari reservoir. Nah, ketika tekanan diturunkan, air itu akan berubah menjadi uap yang digunakan untuk memutar turbin. Nah, sistem ini paling umum digunakan karena banyak reservoir panas bumi yang menghasilkan air panas bertekanan tinggi. Kemudian, untuk sistem yang ketiga itu sistem siklus binar atau binary cycle. Nah, di sini air panas dari reservoir itu digunakan untuk memanaskan cairan kerja dengan titik didih rendah seperti isobutana dalam penukaran panas. Nah, cairan kerja ini akan menguap dan memutar turbin. Nah, sistem ini cocok digunakan untuk sumber panas bumi dengan suhu rendah hingga sedang. Nah, ketiga sistem tersebut dapat memungkinkan pemanfaatan energi panas bumi sesuai dengan kondisi sumber panas yang tersedia. Untuk soal yang terakhir, diminta untuk menjelaskan bagaimana prinsip kerja konstruksi perangkat alat mesin ataupun bangunan yang digunakan dalam konversi energi gelombang laut menjadi energi listrik. Nah, prinsip kerja perangkat yang digunakan untuk mengkonversi energi gelombang laut menjadi listrik ini dimulai dengan penangkapan energi gelombang menggunakan alat seperti pelat apung atau tabung fleksibel yang ditempatkan di permukaan laut untuk menangkap gerak naik turun atau bolak-baliknya gelombang laut sebagai sumber energi kinetik dan potensial. Nah, energi mekanis ini kemudian dikonversi menjadi energi listrik melalui beberapa cara, seperti yang pertama itu oscillating water column atau OWC, yang dimana osilasi kolom air ini menyebabkan udara bertekanan dan menggerakkan turbin yang terhubung ke generator. Kemudian pelampung apung yang naik turun akibat dari gelombang laut sehingga menggerakkan poros atau piston hidrolik yang menggerakkan generator, atau sistem tekanan hidrolik di mana gerakan gelombang itu memompa fluida bertekan tinggi yang memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Nah, kemudian listrik yang dihasilkan disalurkan melalui kabel bawah laut ke jaringan listrik di daratan untuk digunakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.